Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silahkan dipimpin doanya. Berdoa telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Baik, untuk menambah semangat lagi, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu sebelum belajar? Yuk kita sama-sama tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat, semangat. Gimana? Apakah sudah semangat? Gimana adik-adik? Udah disiapkan alat tulisnya? Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik dapat menuliskan minimal 3 manfaat air. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran air di sekitar kita. Ini masih materi minggu lalu, yaitu pencemaran dan manfaat air. Adik-adik sehari berapa kali mandi di rumah? 2 kali. Nah, mandi itu juga termasuk yang namanya manfaat air. Apalagi apa aja selain mandi? Mencuci piring, memasak, sikat gigi, itu juga termasuk dari manfaat air. Nah, dari yang tadi Ibu sebutkan, ada lagi selain itu manfaat air, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. 73% adalah air. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah tangga, contohnya seperti tadi, mencuci, memasak. Nah, dan yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya seperti apa? Mungkin ya di daerah kita ada yang namanya penghijauan atau tanaman-tanaman yang diperuntukkan untuk penghijauan di pedesaan. Aktivitas kita sehari-hari tanpa kita sadari menggunakan hampir 50% atau mungkin 70% menggunakan air. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk manfaat air. Nah, dari itu kita sebagai makhluk hidup atau manusia ya, nggak boleh yang namanya mencemari air. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu namanya pencemaran air? Pencemaran air adalah terkontaminasinya air oleh limbah industri, limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita mencuci namanya itu limbah rumah tangga. Kalau misalnya limbah pabrik seperti apa? Kalau misalnya di sekitar kita ada pabrik yang misalnya contohnya pabrik sabun, dibuang ke sungai, nah itu juga sama aja namanya pencemaran air. Dan yang ketiga itu adalah limbah pertanian. Contohnya seperti apa? Penggunaan pestisida yang berlebihan. Ada bisa lihat ke depan, mungkin ini adalah contoh gambarnya ya seperti ini. Yang pertama contoh pencemaran bahan kimia organik. Mungkin ada bisa lihat buang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan di sini ke sungai ya adik-adik. Nah, yang kedua pencemaran bahan kimia anorganik yang seperti tadi Ibu bilang, yaitu limbah industri yang membuang limbahnya sembarangan ya. Yang ketiga pencemaran anorganik nutrisi tanaman, yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan untuk itu adik-adik jangan sampai kita ya membuang sampah sembarangan, apalagi kita membuang sampahnya ke sungai. Jangan sampai adik-adik ya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai kita mencemari lingkungan, baik itu mencemari lingkungan kita sendiri maupun mencemari lingkungan di sekitar kita. Dari sini penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah ini ya, sudah jelas ya. Baik, buka buku paketnya halaman 132. Tolong dikerjakan. Bila sudah selesai silahkan dikumpulkan ya. Apakah tugasnya sudah selesai adik-adik? Jika sudah silahkan dikumpulkan di meja Ibu. Nah, marilah hari ini kita belajar apa adik-adik? Hari ini kita belajar manfaat air dan pencemaran air. Mudah-mudahan dengan adanya kita
belajar manfaat air dan pencemaran air, adik-adik dapat mengetahui bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tidak mencemari air. Ibu akhiri